Cek, cek. Alhamdulillahilladzi azana subhanahu salam wa amanah bisayatina bisain asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita dipertemukan dalam satu kajian ilmu, majelis ilmu untuk membahas tentang hukum-hukum Allah. Ketika Allah ingin mengangkat, memuliakan manusia, maka manusia itu akan didekatkan kepada ilmu, bukan kepada harta. Jadi ketika antum di sini punya pilihan, bapak-bapak yang ada di sini punya pilihan untuk kemudian tetap di sini atau keluar, tapi ternyata Allah memilih antum semua tetap di sini. Nah, itu ciri ketika Allah ingin memuliakan manusia maka didekatkan kepada ilmu. Semoga kita semua di sini menjadi bagian daripada yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa peradaban dari kondisi gelap gulita sampai terang benderang seperti sekarang ini. Hari ini saya kedapatan materi memaknai bisnis sebagai seorang muslim, betul ya saudara? Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja menjadikan Rasulullah SAW sebagai seorang ahli kalam sebelum dipersiapkan menjadi seorang Rasul. Allah bisa saja menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang petarung yang handal sebelum menjadi seorang Rasul. Tapi mengapa Allah menjadikan Rasulullah SAW seorang ahli dalam melakukan niaga? Ini harusnya kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa. Cuma masalahnya saat ini kata bisnis itu terframing dalam bentuk sekuler. Udah bisnis mah bisnis aja, gak usah campur adukin sama dakwah. Setuju nggak Pak? Bisnis mah bisnis aja, jangan, nggak ada urusannya sama agama. Nah ini framing, padahal tidak serta-merta demikian. Sehingga apa yang terjadi? Sebetulnya secara konsepsi bisnis ini, bisnis itu akan membentuk satu peradaban yang namanya ekonomi, baik mikro maupun makro. Nah ketika umat Islam dipisahkan perkara urusan bisnis dengan agamanya, maka dampak ekonomi juga akan berdampak sekuler, terpisah dari urusan agama. Nah ini yang dimau oleh musuh-musuh Islam. Nah hari ini bicara tentang bisnis di dalam ilmu kapitalis, ilmu manajemen juga. Karena saya juga sebelum saya hijrah, background saya orang manajemen, saya pengusaha, kemudian akhirnya saya memutuskan hijrah dan terbebani ilmu yang Allah sudah titipkan kepada saya. Maka kajian-kajian saya banyak bermain dalam tema-tema bisnis, upgrading skill, ya, kemudian ekonomi Islam. Jadi ketika kita membahas tentang bisnis, referensi bisnis kita biasanya jauh sekali daripada Islam. Nah, ini adalah sekuler, sama. Padahal tujuan daripada bisnis adalah mencari maisha. Salah satu uslub untuk mencari maisha, salah satu cara untuk mendapatkan penghidupan. Nah, banyak orang berpikir bahwa yang namanya bisnis itu adalah profesi. Maka profesinya orang yang melakukannya namanya pembisnis atau pengusaha. Ya. Nah, sementara di dalam Islam menekankan bisnis itu bukanlah sebatas profesi, tapi
tapi jauh daripada itu, yaitu karakter. Namanya entrepreneur. Jadi dalam ilmu kapitalis juga dikatakan bahwa ketika dia ingin mengupgrade apa? Sumber daya manusianya, maka dijadikan manusia-manusia itu dari taraf berpikirnya pekerja menjadi berpikir wirausaha. Namanya entrepreneur. Nah, sebenarnya Islam secara otomatis sudah membahas itu sekitar tahun 600-an. Bahkan contoh-contohnya sudah sangat nyata di dalam Al-Quran. Cuma kita yang nggak pernah ngulik. Referensi bisnis kita pasti akan disajikan dengan buku-buku tokoh-tokoh dari orang-orang yang bukan taat kepada Allah. Contoh, tahun 1700-an, teori klasik tentang ekonomi Adam Smith dipakai di setiap kampus-kampus ekonomi. Seolah Islam tidak ngerti bagaimana cara mengatur ekonomi. Contoh lagi, sistem pendidikan kita yang bersumber dari seorang pengusaha minyak Rockefeller di tahun 1800-an. Seolah Islam tak punya juga sistem pendidikan. Ya. Lantas pertanyaannya, di mana di Al-Quran Allah mengajarkan kita tentang menjadi seorang wirausaha atau pengusaha atau pembisnis? Di mana di dalam Al-Quran? Nah, ini akan kita bahas. Ya. Referensi berdagang atau berbisnis itu biasanya orang hanya mengkaitkan tentang bagaimana berdagang harus jujur gitu ya, harus tidak mengurangi timbangan gitu ya, tidak mengurangi takaran, hanya sebatas begitu. Padahal Allah sertakan satu surat penuh yang membahas tentang bagaimana kita menyikapi tentang bisnis. Satu surat penuh, Pak. Satu surat. Maka sebagaimana Allah inginkan visi besar dalam uslub mencari maisha ini yang kita sebut dari tadi bisnis atau entrepreneur, haruslah visi besarnya jihad fisabilillah. Loh, dari mana? Karena bicara tentang jihad fisabilillah erat kaitannya dengan biamwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Dapetin harta itu dari mana? Ya salah satunya bekerja atau berbisnis. Maka visi besarnya harus ditaruh dulu itu, jihad fisabilillah. Nah, maksudnya apa jihad fisabilillah? Kalau manusia ini diciptakan untuk ibadah, maka visi besarnya bisnis haruslah ibadah. Itu kita tanamkan dulu sebagai seorang muslim. Nah, karena kalau namanya dia ibadah, maka ada aturannya. Itulah sebabnya ada tata cara dalam kita melakukan aktivitas bisnis. Islam mengatur itu secara sempurna. Cuma kita nggak ngulik. Di mana ayat atau surat yang berbicara tentang bisnis? Ya, di dalam surat Quraisy. Allah titipkan gift kepada orang-orang Quraisy. Apa itu? Satu kaum yang sangat pandai berniaga. Satu kaum yang sangat pandai berniaga. Jadi di luar dari keburukannya orang Quraisy, Allah titipkan pada masa itu tahun 600-an, kelompok ini, kaum ini, Bani ini adalah orang-orang yang sangat terkenal pandai berniaga seantero dunia pada saat itu. Dan yang kedua, peradaban di Quraisy tidak terkontaminasi dengan peradaban besar pada saat itu. Apa? Persia dan Romawi. Tidak terkontaminasi, tapi namanya melejit keluar bahwa orang-orang Quraisy itu hebat dalam berdagang. Maka sejatinya surat ini adalah, ketika kita mengambil hikmahnya, adalah berbicara tentang bukan hanya perjalanan orang-orang Quraisy, tapi lebih beyond lagi, Pak, lebih dalam lagi, adalah tentang strategi-strategi bisnis. Ya, yang sudah kita sepakati dari awal bahwa bisnis bukanlah cuma sekadar profesi, tapi bagaimana bisnis atau entrepreneur adalah karakter. Rasulullah SAW ketika menerima wahyu pertama kali, Rasul itu adalah top levelnya pengusaha di Mekah pada saat itu.
istrinya top levelnya pengusaha Mekah pada saat itu. Sehingga bicara tentang strategi, Rasul sudah sangat ahli dalam strategi. Bicara tentang mengembangkan Islam, Rasul juga ahli secara manusiawi karena punya record itu. Ya, Allah bisa saja tadi saya sudah sampaikan menjadikan Rasul macam-macam profesi, tapi kenapa bisnis? Nah, ini harus kita cari. Ya, kita lihat kata demi kata dalam surah Al-Quraisy, li'illaf. Ya, dan kitab tafsir Al-Wasit dikatakan li'illaf berasal dari kata al-lafa atau artinya terbiasa. Ya, jadi kata li'illaf ini atau kebiasaan ini kalau kita ambil hikmahnya ternyata mengandung banyak banyak unsur, bukan cuma terjadi dengan sendirinya. Habit kalau dalam bahasa Inggris, habit. Di dalam ilmu manajemen itu bagaimana thinking dia jadi verbal, dari perkataan jadi language, dia jadi action, ya language jadi action, action jadi habit katanya. Di dalam kitab At-Tafkir itu dikatakan bagaimana manusia berakal ya, kemudian membentuk pemahaman, mafhum, jadi bahasa sama. Jadi tindakan, jadi kebiasaan, jadi karakter, jadi habit, jadi karakter, jadi saksiah. Jadi ada keselarasan ya. Walaupun sebenarnya Islam membahas ini sangat sempurna. Nah, bicara tentang habit, bagaimana ini terbentuk berarti melalui proses yang panjang. Maka nggak bisa ujuk-ujuk orang itu punya kebiasaan. Pasti proses yang diulang-ulang dengan banyak sekali aktivitas, kesalahan berkali-kali sehingga membentuk habit. Ya, membiasakan sesuatu ya. Menurut Sayyidi Tantawi dan kitab Al-Wasit, tafsir Al-Wasit dikatakan bahwa kata al-lafa adalah terbiasa dan dia berproses membiasakan sesuatu, aktivitas yang dilakukan berkali-kali. Ya, kita juga lihat bagaimana Rasulullah SAW itu disiapkan dari semenjak kecil untuk kemudian terus-menerus menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, orang-orang Quraisy juga sudah sangat terbiasa untuk menyiapkan anaknya. Jadi proses. Maka ketika kita mau bicara tentang usaha atau entrepreneur, ternyata jiwa ini bukan serta-merta datang dengan sendirinya, tidak, tapi disiapkan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Bukan tahu-tahu ini adalah bakat, bukan, tapi proses yang panjang yang kemudian membentuk adanya karakter entrepreneur tadi. Itu hikmah yang bisa diambil dari kata li'illaf atau membiasakan sesuatu. Kalau di dalam Quran tafsir Ibnu Katsir katakan li'illaf berarti karena kebiasaan. Li'illaf bi Quraisy. Karena kebiasaannya siapa? Orang Quraisy. Dari kata illaf tadi kita dapat satu strategi bahwa seorang entrepreneur tidak dibentuk dalam waktu satu malam, tapi adalah proses yang luar biasa. Jadi karakter entrepreneur itu terjadi karena proses. Yang kedua, Al-Quraisy ya. Ini saya catat, Imam Al-Qurtubi mengatakan ada dua arti dari Al-Quraisy. Yang pertama at-taqarus. Al-taqarus itu artinya adalah bersatu. Nah, bersatu ini kita lihat bagaimana orang-orang Quraisy ini berkelompok, Pak, surut jama'i. Ya. Bersatu, bersama-sama, berkelompok, bareng-bareng. Makanya dalam Islam punya aturan ketika mau memulai bisnis ada yang namanya syirkah. Dan syirkah itu diatur, Pak, dalam bentuk aturan Islam. Maka kita dapat hikmah yang kedua dari kata Quraisy ini yang yaitu bersatu, surut jama'i. Bukan sendiri-sendiri, bukan egois, bukan berpikir tentang bagaimana nih kita nih mau memperkaya diri sendiri, memekarkan harta kita, kemudian membesarkan tubuh kita sendiri. Tidak, tapi berkelompok. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Makanya kata Bani itu berasal dari kata bersatu. Ya. Atau al-taqur juga dikenal dengan kata al-takasub atau berusaha dengan maksimal.
Jadi orang-orang ini sangat terbiasa gigih melakukan segala sesuatu dengan optimal. Gitu. Jadi satu ayat aja kita udah dapat 2 hikmah tentang bagaimana strategi bisnis. Illa fi Quraisy, illa fihim rihlah. Ya. Di ayat kedua dari 4 ayat surat Quraisy, rihlah, ada kata rihlah, perjalanan atau irtihal dalam kata bahasa aslinya yang artinya adalah berpergian. Nah, rihlah ini tanpa disadari membentuk karakter seorang pengusaha. Kenapa? Antum bisa bayangkan, Pak, bagaimana orang-orang Quraisy dulu, ya, bagaimana Rasulullah dulu, ya, karena juga Rasul juga ada seorang Quraisy, bagaimana Rasul juga melakukan perjalanan rihlah. Rihlah itu ternyata bisa membentuk karakter. Apa yang dibentuk? 3 hal. Pertama, mental. Rasul mulai melakukan perjalanan dagang di usia 12 tahun. Waktu itu ke Syam. Bayangkan usia 12 tahun, kira-kira nih kalau kita bayangkan aja ya, kita berjalan kaki atau menggunakan unta dari sini ke Surabaya, kira-kira gitu. Anak usia 12 tahun ikut pamannya. Ya, pada saat itu nggak ada kendaraan. Ya, maka ketika orang ingin melakukan rihlah, dia harus menyiapkan mentalnya. Dia akan mengalami fase banyak dalam perjalanan, bertemu dengan banyak orang, kesulitan dalam perjalanan, ya. Kemudian kondisi-kondisi perjalanan yang nggak bisa diperhitungkan. Maka ketika orang rihlah, dia harus menyiapkan mentalnya. Mentalnya harus kuat. Maka Rasul dipersiapkan semenjak ini mentalnya kuat. Rihlah. Yang kedua, networking. Dari kata rihlah, maka orang ini harus dipersiapkan pandai bergaul dengan banyak orang. Networking. Lah, dulu itu ketika kita masuk jalan gitu ya, misalnya contoh lah, dari sini kita jalan sampai ke Banten gitu, sampai ke Cirebon lah gitu ya. Nah, di perjalanan aja Karawang gitu ya, kita udah ketemu orang lain lagi. Maka kita harus bisa membawa diri kita bersahabat dengan banyak orang. Nah, ini ilmu dalam bisnis namanya networking. Dan ini bahkan dikaji sendiri nih, cerita tentang how to get a network, bagaimana cara membesarkan jaringan Anda, bagaimana cara memulai menjadikan sahabat dan segala macam. Ya. Dan yang ketiga, wawasan. Wawasan itu dulu, kalau kita sekarang bisa surfing, buka Google selesai. Dulu orang mesti melakukan rihlah dulu. Baru kemudian akhirnya dia bisa dapat informasi, ilmu pengetahuan tambahan. Oh, di sana tuh katanya ada orang yang hebat, di sana tempatnya bagus, di sana ada ilmu pengetahuan yang baru. Dia harus rihlah dulu, dia harus jalan dulu. Kalau sekarang kita tinggal buka browsing selesai, ya. Nah, jadi kata rihlah ini juga menjadikan orang yang melakukannya menjadi memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nah, ini bicara tentang rihlah. Jadi menambah wawasan. Bahkan menurut Dr. Walter Doyle dikatakan bahwa successful human relation is really the art of making other people feel good. Feels good buat apa? Buat themselves, tentang dirinya. Jadi seni untuk bisa membuat orang nyaman tentang connecting, tentang dirinya. Rasulullah SAW juga dijuluki sebagai the great entrepreneur from Quraisy, yang pandai dalam menjadikan bersahabat dengan banyak orang dan memiliki wawasan yang luas. Dilihat dari mana? Dalam Sirah Nabawi dikatakan bahwa ketika ada seorang utusan dari Bahrain namanya Asaj, waktu bertemu Rasulullah SAW, Rasul bertanya kepada Asaj tentang wilayah-wilayah di Bahrain, tentang tokoh-tokoh di Bahrain. Sampai Asad itu mengatakan, ya Rasul, sungguh engkau itu ternyata orang yang berwawasan sangat luas. Kok ya tahu-tahuan nih adanya tokoh di Bahrain, adanya tempat-tempat di Bahrain. Sampai di dalam surah dikatakan, engkau sungguh lebih tahu tentang kotaku dibandingkan aku sendiri, kata Asad, utusan dari Bahrain. Jadi ternyata rihlah itu menjadikan orang punya wawasan yang tinggi dan networking. Kalau kita lihat sekarang, orang-orang yang survive ya adalah dulu ya di zaman orang tua saya, orang-orang yang survive di kota-kota besar adalah orang-orang yang melakukan rihlah, merantau untuk mencari maisha.
Sama, perjalanan dagang Quraisy adalah merangkak untuk mencari maisha. Karena itu membentuk mental, membentuk network, membentuk wawasan. Rihlatas Syita'i Wasyaif. Al-Syita'i Wasyaif juga bercerita tentang strategi bisnis luar biasa. Al-Syita'i Wasyaif juga artinya adalah musim dingin dan musim panas. Ya, menurut tafsir Ibnu Katsir katakan bahwa orang-orang Quraisy ini ketika musim dingin mereka berangkat ke Yaman. Ketika dia musim panas mereka berangkat ke Syam. Ya. Nah, di dalam kitab tafsir menurut Al-Juhaili dan Al-Marughi, tujuan ke Yaman karena panas, dan karena panas ketika musim dingin. Tujuan ke Syam karena daerahnya sejuk ketika musim panas. Berarti bayangkan Pak, 1400 tahun yang lalu ada orang yang ngerti bagaimana mapping geografis, bagaimana mapping strategik bisnisnya. Coba, mereka ngerti bagaimana ketika musim dingin, gua harus kemana nih gitu kasarnya. Gua pergi kemana nih supaya tetap bisa melakukan market, ya. Kemudian musim panas pergi kemana? Atau kita kenal dengan sekarang namanya market segmentation. Ya. Nah, 1400 yang tahun yang lalu Islam tuh udah nyontohin itu, Rasul itu ngelakuin itu sebelum masa para kenabian. Ya. Atau di dalam bahasa lain, segmentation, the art of identification to find a great opportunities. Jadi bagaimana segmentasi itu adalah seni untuk mencari peluang yang sangat baik, gitu ya. Itu ayat kedua. Ketiga, falyabudu. Falyabudu ini bercerita tentang wajib, harus apa? Maka hendaklah apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi kata falyabudu aja wajib. Wajib maksudnya apa? Dalam perspektif banyak kajian-kajian hanya bicara tentang kalau orang berbisnis itu wajib bersyukur. Padahal harusnya tidak demikian. Dia harusnya kita nilai lebih beyond, lebih dalam. Falyabudu rabb hadzal bait. Harusnya makan dalam mereka menyembah Allah sebagai pemilik rumah ini. Kata falyabudu itu berarti wajib terikat dalam setiap aktivitasnya, bukan cuma bersyukur saja. Idrok silatu billah, aktivitas yang terus menerus agar keselarasan ya dalam setiap aktivitasnya. Karena tadi kimahnya, niatnya, kuahnya adalah ibadah, maka yang namanya ibadah pasti punya aturan. Nah, harusnya sesuai dengan aturan Allah. Jadi bukan cuma bersyukur, bukan cuma tawakal. Ya, falyabudu rabb hadzal bait. Kata al-bait di surat di ayat ketiga ini juga bermakna positioning. Dan kita sudah dapat banyak tentang strategi bisnis. Kenapa positioning? Bayangkan orang Quraisy pada saat itu merasa dia itu penjaga Ka'bah, penjaga Baitullah. Orang yang kaum yang sangat arogan, merasa paling pandai dalam perdagangan, dan memang terbukti. Ya. Tapi apa kata Allah? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kamu menyembah Tuhan pemilik bait ini. Jadi dia merasa penjaga bait, positioning dia dihancurkan dengan positioningnya Allah. Kata Allah, ini adalah milikku, ini punyaku, bukan punya orang-orang Quraisy. Jadi dalam statement al-bait di sini, ternyata ketika diambil hikmah adalah bicara tentang positioning. Kalau di dalam bisnis positioning itu banyak, bisa dikembangkan banyak sekali. Apa yang dimaksud dengan positioning? Kalau Hermawan Kertajaya itu bilang positioning itu adalah strategi untuk merebut posisi di benak konsumen, gitu ya. Nah, sekarang itu bagaimana pada saat itu ayat ini menjelaskan posisi ya, statement orang-orang Quraisy dihancurkan dengan statement ayat ini. Nah, inilah kebesaran Allah. 1400 tahun yang lalu sudah bicara tentang positioning, gitu. Dan yang terakhir, alladzi at'amahum min ju'. Al-Zuhairi mengatakan ayat ini sangat erat kaitannya dengan ayat surat sebelumnya Al-Fil. Kenapa? Ini orang-orang Quraisy yang telah memberikan makan tadi, dalam artinya yang telah memberikan makan kepada mereka dan menghilangkan lapar
alladzi at'amahum min ju'. Ini erat kaitannya sama surat sebelumnya. Kenapa? Pada saat Raja Abraham mengutus pasukan gajah itu, orang Quraisy itu udah nggak punya masa depan tuh bayangannya. Udah kayaknya udah nggak ngerti bisa bebas dari pasukan gajah itu gimana caranya. Tapi Allah menyelamatkan dengan turunnya burung-burung ababil yang membawa bara api dari neraka. Akhirnya terselamatkan itu orang Quraisy. Maka jangan lupa, nah ini disuruh diingatin tuh. Jangan lupa ada Allah yang telah memberikan makanan kepada mereka dan menghilangkan lapar, menyelamatkan mereka. Mereka yang tadinya bisa hancur, Allah selamatkan. Ya, dalam sini konsep utama yang saya diambil hikmahnya adalah tawakal. Jadi kita harus belajar tuh, seorang pengusaha itu, seorang pebisnis juga harus bertawakal. Tawakalnya kapan? Setelah usaha, setelah ikhtiar, atau sebelum ikhtiar? Sebelum, pada saat, dan setelahnya. Nggak bisa dibedakan. Jadi harus sama-sama. Wa amanahu min khauf. Terakhir, ya, berani mengambil resiko. Maksudnya apa? Dan karena ayat ini bicara tentang yang tadi, ya, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Artinya ketika kita menjadi seorang pengusaha, kita taruh bagaimana visi usaha itu adalah jihad fisabilillah, ibadah, maka kita nggak pernah takut dalam menjalankannya ketika sudah dijalankan sesuai dengan aturan Allah. Nah, ketika dipecah lagi, satu surat ini bicara tentang strategi bisnis yang luar biasa. Loh, lantas siapa bilang Islam itu nggak ngajarin kita bisnis? Tapi Islam mengajarkan bisnis, outputnya bukan cuma harta, maka dikatakan maisha, kehidupan. Cuma orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, merasa aktivitas bisnis itu sekadar harta, pencapaiannya kepada harta, menumpuk harta pada akhirnya. Sementara Islam punya aturan bagaimana kita tidak boleh menumpuk harta. Lantas bagaimana outputnya? Oh, berarti ketika kita menjadikan bisnis ini adalah uslub, ya, cara, wasilah untuk beribadah, maka kita bisa menemukan, ya, karakter wirausaha yang mana Rasul dan sahabat contohkan. Nah, inilah yang bisa membawa kebangkitan cara berpikir. Kenapa? Karena sebenarnya kita sudah di framing dengan cara berpikir employee atau pekerja. Makanya di dalam orang yang bekerja ada namanya intrapreneur. Ya, kalau dia bisnis namanya entrepreneur, kalau dia kerja intrapreneur. Kenapa? Karena Rasul dulu juga bekerja, tapi Rasul memiliki pekerjaan itu seperti seolah-olah Rasul yang punya bisnisnya. Ya, jadi ternyata ketika kita punya jiwa entrepreneur itu, maka bangkit peradaban, pemikiran orang-orang Islam itu bangkit. Nah, ini yang nggak mau oleh musuh-musuh Islam. Jangan sampai nih orang-orang Islam ini bangkit. Maka cara sistem pendidikannya juga akhirnya diberikan gitu. Kita masih mengadopsi sistem yang mana akhirnya mencetak kita untuk punya karakter employee sebatas itu. Nah, pada kesempatan kali ini, bagaimana kita menyikapi, memaknai bisnis? Bisnis itu bukanlah sebatas profesi, tapi karakter. Yang mana harusnya kita memiliki karakter entrepreneur dalam setiap diri kita pribadi. Kenapa? Karena Rasul mencontohkan demikian. Oke, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Tafadhol, jika ada mau pertanyaan silakan. Kita lanjut. Saya serahkan kepada Ustaz Budi sebagai moderator. Baik, Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang memaknai bisnis bagi seorang muslim, kami silakan bila mana ada yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilakan.
Ustaz, mohon izin. Kami kan UMB Ustaz, waktunya jam 8 sampai jam 4 Ustaz. Lagi mau nih ada tumpeng susu ini mau jadi jam 5 Ustaz. Apakah kami bisa berbisnis di waktu jalankan satu bekerja? Pertama itu Ustaz. Yang kedua, ada lagi kalau nggak salah Ustaz, siang untuk bekerja, malam untuk beribadah dan beristirahat gitu Ustaz. Makasih Ustaz, tadi dua itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ketika kita menganggap bisnis itu atau entrepreneur sebetulnya, ya, entrepreneur adalah sebuah profesi, maka yang terjadi demikian. Saya ini orang bekerja, maka saya nggak bisa melakukan bisnis atau saya jadi entrepreneur kalau berpikirnya itu adalah profesi. Tapi yang dimaksud oleh Islam, bagaimana sebetulnya more than beyond bicara tentang entrepreneur itu adalah karakter. Kita harus memiliki karakter entrepreneur. Karena dengan memiliki karakter entrepreneur, kita bangkit secara pemikiran. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan karakter itu? Ya berproses, dicoba, belajar gitu ya, ngaji atau belajar atau dilatih. Maka sebenarnya untuk daripada bisnis, kalau seandainya orang yang kerja di kelas-kelas saya ya, di kelas saya ada buat coaching namanya Islamic Business Coaching. Di kelas-kelas saya itu yang penting mereka melakukan aktivitas bisnis untuk belajar supaya karakternya berkembang. Ya, orang yang terbiasa berpikir tentang strategi adalah seorang pengusaha biasanya. Kita lihat ya, habit orang kerja itu biasanya sudah terframing bagaimana dia melakukan tugasnya saja. Ketika dia dapat gaji, bagaimana dia berpikir tentang gaji itu cukup untuk hidupnya 1 bulan ke depan. Nah, lain nih ketika orang usaha, bagaimana dia dicetak untuk mikirin orang lain, punya duit dikit, ngembangin bisa seberapa banyak bulan ke depan, berpikir untuk orang lain dulu, baru untuk dirinya sendiri. Nah, ternyata sistem pendidikan yang Rockefeller bikin di tahun 1800-an akhir itu mencetak para pekerja karena memang niatnya begitu. Dia bilang apa? Saya nggak mau negara itu thinking. Dia nggak mau punya negara itu berpikir. Tapi yang saya mau, kata Rockefeller, negara itu menjadi pekerja. Karena punya kepentingan secara pribadi, dia mengkader orang-orang untuk bekerja dalam bisnis dia. Nah, ini masih kita pakai sampai sekarang. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan itu, sebenarnya bangkitnya Islam itu ketika kita memiliki jiwa entrepreneur. Nah, jiwa entrepreneur itu kadang-kadang bisa didapat bukan harus langsung berbisnis. Makanya ada entrepreneur. Jadi yang ketika kita paham, yang perlu kita pelajari itu caranya supaya tidak jadi orang-orang Islam sekarang ini selfish atau egois. Nah, itu tercetak tanpa sadar kita, karena sistemik. Ketika orang-orang Islam ini sudah selfish, egois, dia mikirin diri dia sendiri aja, maka Islam nggak akan berkembang. Nah, inilah yang terjadi, yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam supaya orang Islam begitu. Jadi kalau balik ke pertanyaan Bapak, sebenarnya saya nggak suruh Bapak untuk melakukan bisnis, tapi harusnya umat Islam memiliki karakter entrepreneur. Nah, karakter itu bisa didapat dengan banyak cara. Gitu. Salah satunya saya ngaji bisa juga, latihan bisa juga, belajar bisnis kecil-kecilan ya bisa juga. Banyak. Itu kalau di kelas saya tuh Islamic Business School itu bisa setahun menimbulkan sifat entrepreneur, memunculkan sifat. Gitu. Kemudian ngejawab ya Pak. Jadi sebenarnya yang dituntut bukan profesinya, tetapi karakternya. Baik, kita yang lain yang mau bertanya atau menambahkan? Diskusi saja. Jadi gini, kita lihat para sahabat itu adalah banyak mayoritas pedagang ya.
ketika beberapa hijrah ke Mekah ke Madinah itu, ketika ditawarkan, ini saya punya harta, ini ambil, ini saya punya ladang, ini ambil. Tidak, tunjukkan saya di mana pasar. Seperti itu. Artinya mereka itu ingin berusaha sendiri, ingin berdagang seperti itu. Ada nggak sih literatur atau dalam sejarah para sahabat itu bagaimana cara dia itu berdagang dari modal yang kecil sampai dia besar bahkan sampai kaya raya? Yang saya pernah dengar, mereka itu memegang teguh kejujuran sehingga mendapat keberkahan dari Allah, seperti itu. Sementara sekarang ini dunia marketing adalah bagaimana cara mempengaruhi orang agar bisa membeli produknya dengan cara apapun. Contohnya bisa dengan, ya maaf, misalkan seperti memelas-melas, ada yang intimidasi, mungkin seperti itu. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Ya. Iya. Ada nggak literasinya? Banyak sekali, Pak. Waktu Abdurrahman bin Auf mencari pasar itu, lihat, hanya aja bedanya keresahan para sahabat dengan keresahan pengusaha sekarang berbeda. Jadi waktu Abdurrahman bin Auf, tunjukkan saya pasar, karena melihat pasar Yahudi pada saat itu harga sewanya mahal sekali, zolim kepada orang-orang yang menyewa pasar itu. Lantas apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf ketika ada trigger, ya, bahwa umat perlu dibantu? Jadi visinya aja awalnya berpikir tentang umat, bukan berpikir tentang mencari keuntungan sendiri, bukan. Itu satu. Maka dia membuat pasar tandingan di depan pasar Yahudi tadi. Ada seorang yang pada saat itu mau investasi sama Abdurrahman bin Auf, mau investasi, tapi ditolak. Justru Abdurrahman bin Auf bekerja sama dengan sahabat Ansor pada saat itu sebagai pemilik tanah. Tapi menariknya, apa strateginya? Itu pindah, orang-orang pasar Yahudi itu pindah ke sini aja, ke tempat saya ketika pasar itu dibangun. Kenapa? Karena nggak usah bayar di sini, kata Abdurrahman bin Auf. Nggak usah bayar, yang penting jalan dulu. Nah, strategi bisnisnya itu pertama, masuk, jalan dulu, bayar ketika sukses, katanya. Ketika sudah laku dagangannya. Maka Abdurrahman bin Auf pada saat itu sudah membantu masyarakat yang pada saat itu dizolimi, pindah. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf menerapkan sistem ekonomi Islam di dalam pasar itu. Supaya apa? Supaya menjadi bukti bahwa sistem ekonomi Islam itu lebih baik daripada yang diterapkan oleh Yahudi. Nah, inilah yang terjadi, yang kadang-kadang nggak dikulik, Pak. Atau dalam sejarah, dalam sirah juga dikatakan bahwa waktu Abdurrahman bin Auf pertama kali ke pasar itu melakukan penjualan unta, ya kan? Unta. Mereka, Abdurrahman bin Auf melihat bagaimana para orang-orang yang berdagang di sana punya kebutuhan unta. Maka dicari sama Abdurrahman bin Auf supplier unta, kalau bahasa kita sekarang mah ya, supplier unta. Kemudian langsung ditemukan. Nah, menariknya Abdurrahman bin Auf itu menjual untanya seharga supplier ngejual ke dia. Jadi waktu itu, seandainya ini contoh ya Pak, harganya 1 juta, dijual sama orang 1 juta, dijual sama pembelinya. Loh, untungnya di mana? Ternyata Abdurrahman bin Auf sebelum ngorder unta tadi, dia menyiapkan tali pengikat unta. Jadi ketika ada orang beli itu unta, mau nggak mau orang beli talinya. Nah, bisnisnya dia sebenarnya di sini, talinya. Tapi dia dapat positioning bagaimana orang-orang tadi langsung tahu bahwa kalau mau beli unta paling murah di Abdurrahman bin Auf sana. Beliau jual unta paling murah. Nah, itu langsung terkenal tuh secara announcement, secara positioning dia langsung tahu bahwa kalau mau beli unta pergi ke Abdurrahman bin Auf. Nah, kita sekarang dalam era e-commerce kita kenal dengan traffic, produk traffic saja. Jadi kadang-kadang para e-commerce, toko-toko online atau bisnis online, mereka melakukan penjualan, nyari traffic, produk traffic, dijual dengan harga sama seperti supplier, yang penting orang datang dulu ke tokonya. Nah, itu udah dilakukan sama sahabat 1400 tahun yang lalu. Ini referensi itu banyak sekali, cuma nggak pernah dikulik, nggak pernah dibahas, gitu. Kita taunya jujur, lah sebenarnya nggak perlu demikian gini, karena ketaatan kita kepada hukum Allah udah pasti kita jujur gitu. Jadi itu bukanlah satu
metode sebenarnya. Harusnya kan jujur itu adalah karena kita taat kepada hukum Allah. Nah, sebenarnya ketika kita taat kepada hukum-hukum Allah dalam melakukan aktivitas bisnis, sudah pasti kita akan dijadikan Allah manusia yang mulia. Bisnisnya juga punya keberkahan dan kenikmatan. Nah, cuma kan kalau sekarang kan kita ngelakuinnya suka-suka kita. Makanya dalam filsafat itu Aristoteles kan katakan bahwa manusia itu animal dan reason. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Kalau dalam kitab mantik dikatakan bahwa al-insanu hawayaun natik. Manusia itu adalah hewan yang berakal juga sama. Jadi ketika manusia ini mengikuti aturannya sebagai manusia, maka dia jadi mulia. Tapi kalau enggak ya kayak hewan, suka-sukanya dia. Cuma ini nggak pernah dibahas. Nah, kalau Bapak tanya referensinya bahkan detail dalam sisi-sisi detail, justru inilah yang saya bahas-bahas dalam kelas-kelas saya gitu. Dan itu banyak sekali. Bahkan sebagai seorang pekerja harusnya bagaimana? Nah, Islam juga mengatur bagaimana akad antara ajir dan muajir, antara pemberi kerja dan pekerja. Islam juga mengatur bagaimana cara kita bekerja. Cuma nggak pernah dibahas. Nah, inilah yang harusnya mulai kita pelajari aktivitas-aktivitas bagaimana Islam itu menjadikan kita menjadi makhluk yang mulia, terutama dalam aktivitas hukum-hukum Allah. Baik, ada yang lain, Bapak Ibu. Terakhir kita tahu bahwa pintu rezeki itu kan kebanyakan dari berniaga atau berdagang, hampir 99%, dan sebagiannya dari bekerja. Nah, ini Rasul juga adalah sebagai entrepreneur Muslim yang sejati, yang jujur, yang amanah. Tapi ketika kita berbisnis, ini dihadapkan dengan hal-hal yang berbau ribawi, dari pinjamannya, dari transaksinya, dari muamalahnya, dan yang lain-lainnya. Nah, ketika kita ingin menghindari dari hal seperti itu di zaman seperti ini, kira-kira gimana saja? Ketika kita ingin menghindari al-taqarus dari kata Quraisy tadi, artinya berkelompok bersama. Maka seharusnya ketika orang itu paham bagaimana dia punya kewajiban terhadap hartanya, maka sudah pasti dia tidak akan serakah kepada pengembangan hartanya. Maka berkelompok. Kita sudah tahu, saya sering sekali itu dengan alasan, kalau sekarang nih bisnis harus modal kan, gitu. Harus modal, lah modalnya saya nggak punya. Ya kalau nggak minjem gimana? Minjem ke bank gimana gitu? Makanya saya tuh bahkan mencontohkan buat teman-teman yang kaji lah ya, kajian tadi bisnis itu, bahkan ternyata bisa direalisasikan ketika sama visinya, orang bisa bisnis tanpa modal ketika berkelompok sama-sama. Makanya bersirkah. Anjurannya Islam itu sirkah bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Nah, saya contohkan ketika saya launching satu produk kemarin itu untuk teman-teman ya, kosmetik. Ternyata ada teman yang punya pabrik kosmetik, dia tinggal gabungin. Ketika dapat visi yang sama, si pengelola dengan si investor ketemu, akhirnya produknya disiapin. Nah, si pengelola bisa ngejalanin, maka dia nggak perlu melakukan aktivitas ribawi. Ataupun kalau ketika berhutang, daripada cuma berhutang, mendingan langsung syirkah kan, mendingan langsung bareng-bareng bisnis. Nah, inilah yang dilakukan oleh Khadijah. Khadijah itu tetap melakukan fungsinya, kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tidak keluar rumah, bahkan lebih banyak aktivitasnya di dalam rumah. Tetapi sistem yang dibuat oleh Khadijah itu dengan cara syirkah justru menjadikan sistem wirausahanya itu besar. Nah, Khadijah kan udah contohin bagaimana bersyirkah. Dia support banyak para pengelola. Dia jangan di rumah, usahanya tetap jalan. Orang banyak kebantu. Jadi karena kita nggak tahu bagaimana sebetulnya konsepsi bisnis dalam Islam, justru malahan kita keluar daripada konsepsi yang sudah sempurna di dalam Islam, kita malah mencontoh bagaimana bisnis seperti yang kita tahu sekarang ini. Maka perlunya tuh kita kembali
belajar tentang sebenarnya Islam sudah pasti mengatur, cuma kita yang belajar. Salah siapa Ustaz? Ya nggak ada ini, salah sistem. Ini sudah sistemik dan kita nggak sadar. Yang salah ya memang dibuat demikian supaya kita tuh nggak jadi pribadi cemerlang. Nah, itu banyak caranya Ustaz, supaya menghindari dari banyak cara, banyak sekali. Salah satu tadi saya bilang, ketika kita udah satu visi maka bersirkahlah, karena anjurannya adalah berkelompok. Nah, kalau udah kelompok baru bisa bareng-bareng. Baik, alhamdulillah waktu juga yang mengakhiri kajian kita di siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan akibatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.